Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda sekalian, insya Allah di materi kali ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang tematik, khususnya tentang mupel ilmu pengetahuan alam. Materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dengarkan penjelasan Ustadz berikut ini. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di materi sebelumnya kita telah menjelaskan atau mendengarkan penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di materi ini insya Allah saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, ternyata ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan sel jantan dan sel betina. Nah, itu artinya perkembangbiakan vegetatif itu kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu adanya peleburan sel jantan dan sel betina, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu tidak adanya peleburan sel jantan dan sel betina. Nah, Ananda, perkembangbiakan vegetatif ini bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang bersifat baru. Dan perkembangbiakan secara vegetatif itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, Ananda, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, yaitu contohnya tunas pada pisang, tumbuhan pisang. Yang kedua, umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga, umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Dan yang keempat itu adalah ubi bakar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Kemudian geragih, nah misalnya pada tumbuhan teki dan stroberi. Kemudian yang keenam, akar tinggal yang biasa disebut dengan rhizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Kemudian spora, contohnya pada lumut dan paku sarang burung. Selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama, cangkok. Nah, misalnya pada tumbuhan mangga dan jambu air. Silakan lihat contohnya. Kemudian setek batang yang kedua, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Kemudian yang ketiga, setek daun, misalnya pada begonia dan tumbuhan cocor bebek. Kemudian yang keempat itu merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville. Kemudian tempel atau okulasi dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Nah, Ananda, perlu kita ketahui bahwa dengan perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada keuntungannya loh. Nah, keuntungan perkembangbiakan vegetatif dengan cangkok, setek, merenduk, dan okulasi. Yang pertama itu menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan induknya. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan
dengan cepat. Jadi prosesnya sangat cepat. Kemudian yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Contohnya itu seperti tumbuhan atau tanaman anggrek. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan yang asli yang dihasilkan. Nah, Ananda, cangkok, stek, dan merunduk itu menghasilkan tumbuhan baru. Sedangkan ovulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misalnya, ovulasi tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Nah, kita lakukan ovulasi atau kita tempel. Nah, hasil ovulasinya adalah maka tanaman jeruk akan berbuah manis dan berakar kuat. Demikian penjelasan Ustadz Ananda. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah mendengarkan materi video pembelajaran yang telah Ustadz buat. Alhamdulillah, pesan dari Ustadz, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita. Mari kita bersama-sama semakin bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dan berkumpul di sekolah tercinta kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.